Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan coba react ke sebuah video yang menarik tentunya. Ada cewek keturunan India yang sudah berwarga negara Indonesia. Kalau kita berbicara orang-orang India di Indonesia itu kan hasil dari migrasi tempo dulu ya, di masa kolonial, bahwasanya para migran dari India yang datang ke kawasan Asia Tenggara seperti halnya Malaysia dan Indonesia. Tapi beda dengan yang ada di Indonesia ya. Ketika kita berbicara India yang ada di Indonesia itu dia lebih mencintai Indonesia, dan anehnya banyak para keturunan India ini yang sudah tidak bisa berbahasa India. Kalaupun ada mungkin orang tuanya teman-teman ya. Nah, inilah yang menarik India yang ada di keturunan India yang ada di Indonesia. Kita akan coba lihat ulasan dari video cewek keturunan India asli Indonesia, begitu ya. Dan karena ibunya, kakeknya juga sudah Indonesia. Oke, kita akan coba lihat ya. Sangat menarik sekali ini videonya. Kayak mana nih gitu. Hidup aku itu, kebahagiaan aku itu adalah di rumah gitu. Aku orang India ya, Mbak, orang Indonesia. Cara ngomongnya ya, aja bagus ya, logatnya emang benar-benar Indonesia banget. Nenek aku itu juga pakainya kebaya, kayak konde pula gitu. Halo kawan-kawan, jumpa lagi denganku Reka di Inggris. Hari ini aku mau buat vlog yang agak berbeda ya. Tapi ini asli orang Indonesia ya teman-teman ya, keturunan. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman online yang nge-DM aku. Mereka tuh kepengen tahu siapakah aku sebenarnya. Maksudnya Indonesia apakah banget. aku orang India, apa aku orang Indonesia, kayak gitu. Jadi aku itu adalah warga negara Indonesia yang sekarang menetap di Inggris gitu kawan-kawan. Nah, muka aku kelihatan India kata orang-orang gitu. Nah, makanya memang benar gitu, aku keturunan India ya. Jadi mama papa aku yang aku panggil ama apa itu adalah warga keturunan India yang lahir di Indonesia juga kawan-kawan. Dan juga nenek aku juga lahir di Indonesia. Dan kalau nggak salah buyut aku juga lahir di Indonesia gitu. Buyut. Jadi kita itu udah dari generasi ke generasi gitu deh di Indonesia. Nah, asal daerahnya, kalau orang tua aku itu mereka itu dari South India ya, atau India Selatan. India Selatan. Maksudnya nenek-nenek moyang aku ya dari South India atau India Selatan. Nah, mereka itu nenek moyang aku itu datang ke Indonesia itu kalau nggak salah ya, setahu aku jadi pekerja buruh kasar gitu, zaman dulu banget. Ya, benar banget. Mungkin sebelum zaman Belanda juga kali ya. Dan saat itu kan banyak banget migrations people dari orang-orang dari India pindah ke negara-negara yang lain gitu, seperti ke Malaysia, ke Myanmar, ke Vietnam mungkin ada juga, terus ke mana, ke Indonesia gitu. Jadi memang banyak ya, tersebar gitu di mana-mana. Nah, yang di Indonesia mereka itu kebanyakan berlabuh ya, karena waktu dulu kan pakai kapal ya, kapalnya itu berlabuh di Pulau Sumatera kawan-kawan. Makanya itu banyak banget orang India di Sumatera, khususnya di Medan. Iya, benar. Nah, orang tua aku sendiri lahirnya itu di Medan. Jadi mereka itu anak Medan gitu. Iya, benar-benar. Nah, kadang kalau aku ngomong itu logatnya suka ada ya, logat-logat Medan. Kayak mana nih? Kayak mana nih gitu. Suka ada karena memang gimana ya? Memang orang Indonesia. Kalau aku ngobrol sama ibu aku tuh udah kadang tuh logat Medannya ke bawah gitu. Kadang Jawanya juga ke bawah gitu. Aku juga jadi bingung nih. Kadang Betawinya juga ke bawah gitu. Jadi, ya inilah orang Indonesia. Tua aku itu lahir di Medan. Ibu aku, bapak aku memang 100% tuh 100% anak Medan gitu. Kalau ditanya, "Oh, ibu orang Medan ya?" Mereka bilang, "Oh iyalah, aku memang orang Medan. Orang mana lagi aku ini?" Tuh itulah ibu aku gitu. Jadi bener-bener yang tipe orang Medan banget gitu cara ngomongnya. Ibu aku itu
menikah pada umur yang sangat muda ya, 18 tahun, 17 tahun atau 18 tahun, dan diboyong oleh bapak aku ke Jakarta, kawan-kawan. Nah, jadi bapak aku itu walaupun lahir di kota Medan juga, tapi beliau itu merantau ke Pulau Jawa, ke mana? Ke Campur-campur Purwokerto, itu pokoknya bahasanya. Pulau Jawa, karena bapak aku dulu itu kerja di perusahaan atau apa ya namanya, pabrik untuk buat kain ya. Jadi bapak aku itu bahasa Jawanya tuh fasih sebenarnya, bagus. Makanya bapak aku tuh lembut banget kalau ngomong. Kalau berbanding sama ibu aku tuh berbeda banget gitu. Karena ibu aku tuh bener-bener yang dari Medan datang ke Kemayoran gitu, ke Jakarta lagi. Kemayoran pula gitu, yang Betawi gitu. Jadi memang orangnya ngomongnya tuh kencang gitu, kayak suaranya besar gitu. Tapi ya itulah keunikan ibuku, si manja. Dia paling manja di rumah. Nah, jadi bapakku itu setelah menikah sama ibu aku itu si cantik itu dibawalah ke ini, dari Medan dibawalah ke Jakarta, ke Kemayoran tuh, Jalan Haji Ung. Nah, jadi aku itu lahirnya di Kemayoran, di Haji Ung. Nama rumah sakitnya kalau nggak salah ya, itu kita lahir di Bidan ya, aku dan kakak aku, di rumah sakit Bu Mangko kalau nggak salah ya, itu di Kemayoran juga. Jadi memang aku itu boleh dibilang orang Betawi, atau boleh dibilang orang Medan, atau boleh dibilang orang Bekasi juga gitu. Bekasi. Karena setelah beberapa tahun menetap di Jakarta, orang tua aku itu memutuskan untuk pindah ke Bekasi, kawan-kawan. Jadi bahasa Indonesia aku tuh memang apa ya, medok banget deh gitu. Memang bahasanya tuh lancar banget ya, karena memang udah dari generasi ke generasi gitu di Indonesia, dan memang udah apa ya, udah Indonesia banget gitu. Nenek aku sendiri ya, ponakannya itu panggil nenek aku tuh kadang uwa. Karena di Medan itu dulu mereka tinggal di tempat kayak kampung gitu, di mana banyak orang-orang dari Jawa transmigran ya yang kerja di Medan gitu. Jadi nenek aku itu juga pakainya kebaya. Kalau aku nggak punya foto sih ya, ada di Jakarta gitu. Pakainya tuh kebaya sama kain lurik gitu. Jadi ya gimana dibilangnya, tapi memang mukanya itu ya begini gitu, mukanya India karena ibunya juga keturunan, bapaknya juga keturunan, walaupun bapak aku itu mirip orang Ambon. Jadi bapak aku tuh Ambon banget. Soal bahasa India ya, aku itu orang tua aku tuh masih bisa ya, jago banget bahasa Indianya karena masih diajarkan sama orang tuanya. Tapi mungkin ya kalau nggak salah itu generasi aku itu udah nggak ngomong bahasa India lagi. Jadi tuh bener. kita udah ngomongnya itu udah bahasa Indonesia aja gitu. Karena udah nggak ada sekolah Tamil, sekolah bahasa Tamil tuh udah nggak ada, sekolah apalagi ya, pokoknya sekolah-sekolah bahasa gitu udah nggak ada ya, karena kan kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Dan di rumah juga, karena di Jakarta itu ruang lingkupnya orang India tuh nggak banyak ya, kecuali di Pasar Baru, di tempat-tempat tertentu, dan di Bekasi itu sedikit banget. Jadi aku tuh udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia sama kakak aku juga. Kita ke sekolah juga sekolah Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia. Jadi ya udah, orang tua aku kadang suka bilang kamu harus belajar bahasa India, bahasa ibu gitu. Cuma aku iya gitu. Karena mikirnya susah gitu, susah belajar. Secara aku waktu kecil memang susah banget belajar gitu kawan-kawan. Nah itu yang kalian suka nanya tuh, Mbak ini orang India ya, Mbak orang India ya, bahasa Indianya bagus, bahasa Indonesianya fasih ya Mbak, bagus ya Mbak, ih Mbak masak makanan Indonesia gitu. Memang aku tuh orang Indonesia, tapi ya keturunan gitu, dan aku sangat bangga banget jadi orang Indonesia, dan bangga juga punya darah keturunan India juga, karena menunjukkan kita tuh beragam ya, dan kita itu saling toleransinya tinggi banget di Indonesia. Terus yang kedua, aku ini kerjaannya apaan sih Mbak? Mbak itu bener-bener ya ibu rumah tangga ya, atau Mbak tuh ngapain sih di Inggris? Oke, aku ini sebenarnya ya selalu menganggap diri aku itu adalah seorang ibu rumah tangga.
Walaupun aku sebenarnya adalah seorang pengajar di kampus di salah satu universitas di Inggris. Aku mengajar mahasiswa ya. Jadi aku mengajar kriminologi, hukum dan sebagainya. Cuma aku gak tahu kenapa aku lebih suka dikenal sama orang sebagai Reka seorang istri gitu, ibu rumah tangga, dibanding Reka si dosen misalnya gitu. Aku nggak begitu, apa ya namanya ya, aku lebih seneng lah dipanggil oh itu kan si Nyonya Reka misalnya gitu. Aku lebih suka daripada dibilang siapa-siapa gitu, karena aku menganggap hidup aku itu, kebahagiaan aku itu adalah di rumah gitu. Aku bersih-bersih rumah, aku masak, melayani suami, jalan-jalan sama suami, ketemu-ketemu temen. Itu bagi aku tuh apa ya, itulah namanya kehidupan yang aku suka gitu kawan-kawan. Jadi judul YouTube aku itu, channel aku itu Reka Ibu Rumah Tangga di Inggris. Selain mungkin mudah dicari ya untuk teman-teman, misalnya Reka Ibu RT di Inggris, itu juga mencerminkan diri aku gitu ya, menganggap aku itu adalah seorang ibu rumah tangga. Dan orang Karena Indonesia. kebanyakan waktu aku di rumah, kalau ngajar itu kalau aku ada kelas aja baru aku ke kampus. Selebihnya aku belajar kerja di rumah dan siapin bahan kuliah di rumah. Jadi tuh semua serba di rumah kawan-kawan. Dan kadang tuh kalau pas di rumah ya biasa ibu-ibu ya, yang ada tuh malah beres-beres ini, bersihin kulkas lah, inilah itulah, ada aja kerjaan gitu. Jadi ya memang aku sibuk, jujur nih aku bilang aku sibuk banget, karena mengajar itu nggak gampang, banyak banget yang harus dipersiapkan, bahan kuliah, terus aku sekarang belajar lagi, udah gitu banyak hal-hal yang kita persiapkan ya untuk kedepannya, udah gitu. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Satu ulasan yang menarik di mana seorang wanita keturunan India tetapi asli Indonesia. Karena juga kakek ibu buyutnya itu eh, orang Indonesia. Dan inilah uniknya keturunan India dibandingkan dengan keturunan Malaysia, di mana keturunan Indonesia itu sudah tidak bisa berbahasa India. Beda dengan keturunan India di Malaysia, karena di sana masih ada sekolah Tamil, sementara di Indonesia sendiri sudah tidak ada sekolah semacam itu ya. Oke, teman-teman ya, gimana menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa komentar ya. Terima kasih, dan jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe.